Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Amin. Saat hari ini ketika kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah kasih-Nya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 99 ayatnya yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu Tuhan kami menyembah, kami datang masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, kami menyanjung Engkau, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
menyembah-Mu Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan kami menyembah. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami. Karena Engkau menguduskan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga kami layak Tuhan untuk datang ke tahta-Mu yang kudus. Ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji Engkau. Kami mohon urapan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu. Dan kami yakin Engkau menyertai ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan. Sukacita-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya ketenangan kita hanya ada di dalam Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, hati kita akan selalu tenang. Dan keselamatan hanya di dalam Allah. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kita tidak akan goyah
karena Tuhan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang menguatkan kehidupan kita. Firman-Nya yang meneguhkan senantiasa iman kita. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu Tuhan setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebablah Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kita kembali ada dalam ibadah raya. Kita menyerahkan segenap jiwa kita, hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menikmati kembali kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap dikuatkan, kami tetap mau dibimbing, ditolong Tuhan, seperti yang Tuhan mau bagi setiap kami. Bapa di sorga,
urapi setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat daripada surgawi turun atas setiap kami yang menikmati kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucapan syukur. Amin. Sebelum masuk ke pokok firman hari ini, ayat firman Tuhan minggu pagi ini saya ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yang lain memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Akan saya bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan, dasar firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Sebelum masuk ke pokok firman hari ini, ada latar belakang yang perlu kita ketahui mengenai sejarah yang terjadi di masa itu. Latar belakang yang perlu kita ingat di masa itu adalah adanya sejarah permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Terjadi berabad-abad, terjadi sejak lama. Ada juga orang-orang keturunan Lewi yang masih menjalankan tugas keagamaan di Bait Allah. Ada juga seorang ahli Taurat yang tidak suka pada Yesus, yang mencari-cari cara supaya bisa mendakwanya, menuduhnya. Ya. Pada suatu waktu Yesus bertemu dengan seorang ahli Taurat yang berniat mencobainya. Walaupun ia memanggil Yesus dengan sebutan guru, ia tidak benar-benar mau mendengarkan ajaran Yesus. Malah sebaliknya, mencari celah menuduh Yesus karena ajarannya. Dia berharap Yesus membuat jawaban yang salah. Kita akan melihat sebaliknya, Yesus membuat ahli Taurat itu lebih mengenal siapa dirinya. Ahli Taurat bertanya, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Maka jawaban Yesus adalah sebuah pertanyaan.
apa yang dia ketahui dari hukum Taurat? Jawaban ahli Taurat itu, hukum kasih adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Yesus membenarkan jawaban si ahli Taurat itu dan mengarahkan dia untuk melakukannya dengan sempurna. Tapi ahli Taurat ini masih berharap bisa membenarkan dirinya dengan kembali bertanya tentang siapa sesama manusia. Coba kita membayangkan keadaan yang sedikit berbeda. Bayangkan bahwa saudara-saudara sedang perjalanan pulang. Sebuah rutinitas. Perjalanan pulang, entah pulang kantor, pulang aktivitas yang lain, atau mungkin pulang kuliah, pulang sekolah. Jadi jalan ini sepertinya jalan yang biasa kita lalui. Nah, suatu waktu saudara melihat ada seorang tergeletak di tepi jalan. Saudara mau jalan terus, tapi tiba-tiba saudara terkaget. Ternyata yang saudara lihat itu teman saudara. Saudara dekat sendiri, kakak, atau adik, atau sepupu, atau malah orang tua saudara sendiri. Nah, sekarang apa yang saudara lakukan? Berhenti atau jalan terus? Saya yakin setiap kita pasti berhenti, bukan? Mengapa? Perbedaannya adalah kasih, bukan? Jika seseorang yang kita kasih sedang tergeletak, terluka, berdarah di tepi jalan, kita tidak perlu membuang waktu untuk menelaah situasi dulu. Tapi sesegera mungkin untuk menolong. Sesederhana itu. Kasih itu seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kasih. Kita mengasihi saudara, mengasihi keluarga kita, darah daging kita. Kita rela mengambil resiko bagi mereka. Tapi kalau orang asing, kita melewatinya pasti dari seberang jalan. Dalam hati mungkin ada dialog dalam diri kita itu. Saya harus bijak. Saya harus bijak. Apalagi di zaman sekarang di perkotaan. Jadi orang celaka itu sudah jadi modus kejahatan. Pura-pura celaka, ketika ditolong muncullah teman-teman lainnya untuk menjebak orang yang menolong itu. Nah, dalam perspektif ini kita lihat lagi. Apakah bijak kalau kita hanya mengasihi orang-orang tertentu, tetapi tidak mengasihi orang-orang lain? Apa itu yang dikatakan Allah? Atau dalam hal ini, apakah kita sedang mengikuti standar dunia? Nah, apa itu standar dunia? Coba kita bayangkan. Saudara memberitahu teman-teman. Suatu waktu saudara memberitahu teman-teman bahwa tadi malam saudara tuh melihat ada seseorang yang tergeletak di tepi jalan. Tapi saudara tahu tempat itu sangat berbahaya. Sudah banyak cerita lah di daerah-daerah jalan tersebut. Jadi saudara tidak berhenti. Saudara jalan terus. Takut-takut itu sebenarnya sebuah jebakan. Nah, apa yang dipikirkan teman-teman yang mendapat cerita dari saudara tersebut? Pasti mereka mengatakan, ya keputusanmu itu benar. Ya setuju, itu sebuah keputusan bijak. Kita beralih ke ilustrasi yang lain. Coba bayangkan keadaan yang lain. Suatu waktu saudara memberitahukan teman-teman bahwa tadi malam ketika pulang, saudara melihat orang tua saudara sendiri, misalnya ibu atau ayah sendiri yang tergeletak di tepi jalan. Tapi saudara tahu bahwa tempat itu berbahaya. Saudara takut, mungkin itu sebuah jebakan.
Jadi saudara tidak berhenti, malahan maju terus. Nah, apa yang kira-kira teman-teman saudara katakan? Apa mungkin teman-teman masih berbicara keputusanmu itu benar, kamu sangat bijak? Kira-kira seperti apa jawaban teman-teman? Tentu tidak. Mereka akan berkata bahwa saudara sungguh-sungguh jahat. Bagaimana mungkin saudara berani meninggalkan ibumu sendiri, ayahmu sendiri, tergeletak di tepi jalan? Jadi apa yang hal ini tunjukkan kepada kita? Itulah standar dunia, bukan? Kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi sebuah kewajaran. Dunia mengharapkan bahwa kita mengambil resiko untuk membantu orang yang mengasihi kita. Jika kita tidak rela melakukan hal itu, maka kita tergolong orang yang jahat. Itu yang dunia katakan. Walaupun demikian juga, dunia masih punya batasan-batasan. Dunia bisa berkata, jika itu seorang yang saudara tidak kenal, dan saudara tidak mau ambil resiko buat mereka, tidak apa-apa. Itu tindakan yang bijak. Jadi jika kita rela berhenti untuk orang tua kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, guru kita, murid kita, tetapi tidak untuk orang asing, standar siapa yang sedang kita ikuti? Standar dunia. Itu yang Yesus katakan, bukan? Dalam Matius 5 ayat 46 berbunyi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Itulah standar kasih dunia. Jadi tidak ada yang mengherankan ya tentang kasih seperti itu. Tapi apa standar Allah? Mari kita lihat sesuai dengan perikop dasar firman Tuhan kita di pagi ini. Jadi kalau kita baca dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Yesus, kita tahu di masa pelayanannya, ya Yesus seorang manusia, tapi kita percaya juga bahwa Yesus 100% Allah. Maka Yesus mengerti apa yang ada dalam hati, apa yang motivasi dia bertanya pada Yesus. Tapi si ahli Taurat ini bisa menjawab dan benar. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yesus sedang berbicara dengan siapa? Seorang ahli Taurat. Tugas ahli Taurat ini di masa itu mengajar orang bagaimana menaati hukum Allah dalam setiap bagian hidup mereka ini. Dan kenapa si ahli Taurat ini begitu mementingkan ketaatan pada hukum Allah? Nah, apa yang diharapkan sebagai upah? Rupanya hidup yang kekal. Nah, jika cara mendapatkan hidup kekal adalah menaati hukum Allah, maka sangat penting menafsirkan betul hukum Allah ini, bukan? Nah, bagaimana ahli Taurat ini bisa menafsirkan hukum Allah ini? Yesus minta supaya dia bisa merangkumnya, dan apa yang dia katakan. Di perintah-perintah apa dari perjanjian lama yang ahli Taurat ini kutip? Jadi perintah-perintah untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Yang pertama mengasihi Allah. Yang kedua mengasihi sesamamu manusia. Apa ahli Taurat ini benar? Iya, dia benar. Karena setiap perintah Allah itu dibangun di atas kasih. Ahli Taurat ini tahu bahwa jika kita mengasihi Allah dengan sempurna, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Terus jika kita mengasihi sesama kita manusia dan sempurna, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka secara otomatis kita akan menaati
setiap perintah lain. Dengan kata lain, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi jika kita bisa melakukan itu saja, kita bisa mengasihi baik Allah maupun sesama manusia, maka kita memenuhi seluruh hukum Allah. Dan apa upahnya? Apa yang Yesus katakan? Di ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dengan kata lain, Yesus katakan kepada ahli Taurat ini, saya setuju dengan perkataanmu itu persis benar. Jika kamu mau mendapatkan hidup kekal melalui mentaati Taurat, maka persis lakukanlah. Itulah standar yang harus kamu capai. Kasihilah Allah dan kasihilah sama manusia dengan sempurna. Jadi apa lagi? Apa yang kamu tunggu? Pergilah dan perbuatlah demikian. Seandainya kita jadi si ahli Taurat tersebut, bagaimana perasaan kita mendengar perintah seperti itu? Saya rasa kita semua pasti gugup. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu cukup sulit, bukan? Karena kalau begitu, saya tidak yakin saya akan mencapainya. Pasti si ahli Taurat dalam benaknya terus berpikir, saya tidak yakin bisa mencapainya. Dan saya juga tidak yakin seorang bisa akan mencapainya. Jadi kalau ibarat sebuah rintangan itu terlalu tinggi gitu. Ibarat lari halang rintang, jadi rintangannya terlalu tinggi. Sangat sulit untuk dilompati gitu. Si ahli Taurat ini masih berpikir-pikir, apa tidak ada cara untuk menurunkan standar ini sedikit? Sampai sebuah tingkat yang bisa saya capai. Itu yang ada dalam benak ahli Taurat ini. Kita bisa lihat apa yang dia katakan berikutnya. Di ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lihatlah saudara, apa yang ahli Taurat ini coba lakukan? Apa yang dia inginkan? Dia masih ingin membenarkan dirinya. Yaitu dia mau masuk surga berdasarkan perbuatan baiknya sendiri. Jadi dia mau menurunkan standar masuk surga. Dia minta kepada Yesus, bisa gak turunkan standar sedikit gitu. Karena saat Allah mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Nah jelas tidak berarti yang Allah maksudkan adalah setiap orang di muka bumi, bukan? Jadi sebenarnya siapa sesamaku manusia ini? Apa yang ahli Taurat ini harapkan supaya Yesus lakukan? Jadi ahli Taurat ini berharap bahwa Yesus bisa menurunkan standar lah sedikit. Dia berharap Yesus ini akan menjawab kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kamu benar. Jika ayat ini digali dalam konteks asli, ternyata istilah sesama manusia berarti hanya orang seagamamu, orang sesukumu, satu ras, orang yang mengasihimu. Allah tidak mewajibkan kamu untuk mengasihi semua orang. Itu jelas, itu mustahil. Allah hanya ingin supaya kamu mengasihi orang yang seagama, orang yang mengasihimu, orang yang satu suku. Nah, seperti itulah yang ahli Taurat ingin Yesus katakan. Dia ingin supaya Yesus tuh menurunkan standarnya. Tapi apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak. Sebaliknya Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Jadi ayat 30 menggambarkan latar belakangnya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Di zaman itu semua orang tahu bahwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu sangat berbahaya. Jadi itu sebuah padang belantara. Di sepanjang jalan itu banyak gua-gua, bukit-bukit kapur, tempat para penyamun bersembunyi tinggal. Jadi seringkali para pelancong sering diserang penyamun-penyamun di jalanan ini.
Ya, kasihan sekali, banyak sekali pelancong kena begal. Bisa jadi juga dari menurut beberapa kutipan ketika Yesus mengucapkan ini, kejadian ini mungkin sebuah kejadian nyata yang belum lama terjadi. Namun ketika berhadapan dengan si ahli Taurat, Yesus mengucapkan itu menjadi sebuah contoh. Jadi di jalanan itu banyak pelancong kena begal, dirampok gitu. Termasuk bahkan ya, pakaian-pakaian yang dia dipakai pun dirampok. Dan tidak cukup dirampok, supaya sangat tidak berdaya sekali ya dipukuli lah, hampir setengah mati, tinggalkan begitu aja di tepi jalan. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ayat 31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, bagaimana perasaan saudara saat mendengar ayat-ayat ini? Saat mendengar tentang pemimpin-pemimpin agama ini. Seorang imam dan seorang Lewi hanya melewati dari seberang jalan. Apa kita tidak marah-marah ya? Pasti ada rasa marah. Saat sebangsa, karena si korban ini pasti seorang Yahudi. Karena turun dari Yerusalem mau menuju Yeriko. Sementara imam dan orang Lewi itu begitu dianggap suci, begitu cukup punya tempat. Karena mereka yang memimpin ritual-ritual keagamaan. Apa yang salah dengan kelakuan-kelakuan mereka? Perintah-perintah apa yang mereka langgar di sini? Kadang-kadang kita anggap bahwa hidup seorang Kristen itu tentang menaati perintah-perintah. Kadang-kadang kita berpikir ya secara keseluruhan, saya seorang baik. Saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak mengganggu hidup orang lain. Dan saya berharap mereka tidak mengganggu saya. Saya tidak melanggar peraturan-peraturan. Secara keseluruhan saya orang baik. Nah, kalau itu sungguh-sungguh definisi seorang baik, maka imam dan orang Lewi bisa mengatakan persis yang sama, bukan? Imam dan orang Lewi itu, kalau menurut definisi tadi ya baik juga. Saya seorang baik, saya tidak menyakiti orang itu. Saya tidak menyerangnya atau merampoknya. Saya tidak melanggar peraturan apapun. Saya hanya jaga diri saja. Apa kesalahan saya? Secara hukum ya mereka memang tidak berbuat salah. Jelas bukan? Mereka bukan pelaku. Mereka tidak melanggar perintah manusia apapun. Namun kita semua tahu mereka bersalah, bukan? Kenapa? Karena mereka melanggar hukum Allah. Mereka tidak mengasihi sesama mereka manusia seperti diri mereka sendiri. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan? Apa lawan dari kata kasih? Lawan kata dari kasih ini bukan benci. Tapi sebenarnya ketidakacuhan, ketidakpedulian. Bahasa anak muda itu cuek begitu ya. Itu lawan dari kasih. Imam dan orang Lewi melihat ada orang yang tergeletak di tepi jalan, tapi mereka cuek, tidak peduli, acuh. Mereka melewatinya saja dari seberang jalan. Itu jadi alasan buat diri mereka supaya betapa bijaknya mereka tidak berhenti di tempat yang berbahaya. Atau mungkin kita yang di masa sekarang, ya daripada terlambat masuk kerja karena menolong orang, buat apa? Saya tidak membuat dia celaka. Kalau saya membuat dia celaka, saya harus menolong dia walaupun saya harus terlambat masuk kerja. Itu mungkin yang terjadi di zaman sekarang. Jadi masa itu imam dan orang Lewi ini ada ketakutan. Mungkin ada perkiraan bagaimana kalau orang itu sudah meninggal. Karena kalau mayatnya disentuh mereka menjadi najis. Ketika mereka menjadi najis mereka tidak bisa melaksanakan tugas-tugas di bait suci. Jadi mereka buru-buru melewatinya dari seberang jalan. Tapi hal yang mengejutkan datang dari perumpamaan Tuhan Yesus.
ayat 33 sampai 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Yang ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kenapa hal ini begitu mengejutkan? Siapa orang Samaria? Jadi masa itu orang Samaria sebuah suku yang tinggal di daerah kota Samaria. Jadi orang Samaria dengan orang Yahudi di masa itu saling membenci. Karena ada prasangka ras. Juga orang Yahudi juga merendahkan orang Samaria sebagai ras campuran. Karena mereka menikah dengan suku-suku lain di luar Israel begitu. Ada juga prasangka-prasangka agamawi. Jadi orang Samaria itu hanya mengikuti sebagian perjanjian lama. Mereka hanya kitab-kitab Musa. Perjanjian lama kita kan dari Kejadian sampai Maleakhi. Jadi mereka menolak bagian lain dari perjanjian lama. Jadi mereka mentaati peraturan mereka sendiri. Ada perasaan benci di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Itu juga bersejarah. Ya, orang Samaria pernah membangun bait Allah mereka sendiri. Orang Yahudi menyerbu dan merobohkannya. Jadi berabad-abad nih orang Yahudi dan orang Samaria saling membenci. Tapi dalam perumpamaan Yesus abaikan semua perbedaan itu. Dan dia fokus pada sebuah perbedaan lain. Dalam perumpamaan yang Yesus sebutkan, apa perbedaannya antara orang Samaria dan kedua orang Yahudi ini? Mengapa orang Samaria ini berhenti? Sedangkan imam dan orang Lewi jalan terus. Kita lihat perbedaannya. Di ayat 33. Ya apa? Orang Samaria itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu yang dilakukan orang Samaria ini. Dan itu yang sangat membedakan dari yang lain. Dia melayani dengan belas kasihan. Dengan kata lain, dia mengasihi sesamanya manusia. Walaupun itu berbahaya. Dengan banyak latar belakang yang terjadi. Dia turun dari keledainya dan datang langsung kepada orang terluka itu. Dia tidak cuma datang. Dia rawat, dia balut luka-lukanya. Mungkin dia harus menyobek pakaiannya sendiri untuk membuat balutan bagi si korban orang Yahudi ini yang kena rampok ini. Lalu dia menyiraminya dengan minyak dan anggur untuk membersihkannya. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Selama perjalanan berlanjut, orang Samaria itu pasti akan berjalan kaki. Karena si keledai tunggangannya diisi oleh si korban, si orang Yahudi yang korban perampokan ini. Orang Samaria ini membawanya ke tempat penginapan. Dia ikut menginap 1 malam bersama untuk merawatnya. Jadi dalam ayat 34 secara singkat, orang Samaria ini menyelamatkan hidupnya. Kalau kita maju kembali ke ayat 35. Dia membayar pemilik penginapan itu sebanyak 2 dinar. Di masa itu 2 dinar cukup untuk 1-2 minggu. Dan dia berjanji bahwa saat dia kembali, dia akan membayar bagian lainnya. Berapapun harganya. Mengapa? Tahukah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa itu begitu penting? Karena orang ini dirampok habis-habisan. Jadi jangankan uang atau apapun, mungkin pakaian yang nempel di badannya saja juga diambil, dihabiskan oleh perampok-perampok. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak mampu membayar. Nah, ada sebuah kebiasaan yang terjadi di zaman itu. Jika ada orang yang tidak mampu membayar, orang itu akan dijual sebagai budak untuk memenuhi hutangnya, supaya bisa kembali membayar hutangnya. Jadi di ayat 34, orang Samaria itu menyelamatkannya dari maut. Lalu di ayat 35, orang Samaria menyelamatkannya dari perhambaan. Sekarang Tuhan Yesus melontarkan sebuah pertanyaan kepada ahli Taurat itu. Tapi itu bukan pertanyaan yang ahli Taurat harapkan.
Nah ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ingatlah ahli Taurat itu. Apa yang sedang dia coba lakukan? Dia kan mencoba menurunkan standar, menurunkan rintangan. Bukan? Dia mencoba mendefinisi ulang istilah sesama manusia. Dia ingin tahu persis siapa yang dia harus kasih itu siapa. Dan siapa yang tidak harus dia kasihi. Itu ciri khas ahli hukum, bukan? Jadi sering kali memasukkan istilah, syarat, klausa. Gitu. Itu inti semua agama yang lain, bukan? Sampai sejauh mana yang harus saya lakukan untuk selamat? Tapi apa poin Yesus? Jadi kalau kita simak poin Yesus, jangan coba turunkan standar. Jangan tanyakan identitas orang lain. Itu tidak relevan. Tidak penting sama sekali siapa mereka. Yang penting adalah siapa kamu. Apakah kamu sesama manusia dari mereka? Tes untuk tahu apakah kamu sesama manusia yang baik adalah apakah kamu rela membantu siapapun. Jadi di antara ketiga orang di perumpamaan tadi, siapa sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Nah jawabannya jelas bukan? Orang Samaria. Tapi apa persisnya jawaban ahli Taurat ini? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Apa yang saudara lihat? Si ahli Taurat ini bilangnya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak bicara orang Samaria. Tapi orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat ini tidak rela mengucapkan kata orang Samaria. Kenapa tidak? Nah, ingat kan? Mereka saling membenci orang Yahudi dengan orang Samaria ini. Sampai mengucapkan kata Samaria, orang Samaria aja enggan. Tidak mau. Mereka harus mencari persamaan kata-kata yang lain untuk mengganti kata orang Samaria. Dan ahli Taurat ini juga tidak berbeda. Sebenarnya dia juga membenci orang Samaria. Sampai dia bahkan tidak rela mengucapkan namanya. Ya, pernahkah saudara-saudara sekalian begitu membenci seseorang? Bahkan sampai menyebut nama mereka tuh, berat sekali. Seperti mau pecah dada ini mungkin. Nah sekarang kita bisa melihat inti perumpamaan yang Tuhan Yesus. Jadi ahli Taurat ini ingin membatasi jumlah orang yang harus dia kasihi. Karena dia takut. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mencapai standar untuk surga. Mengapa? Yesus tahu alasannya. Karena dalam hati ahli Taurat ini tidak ada kasih untuk semua sesamanya manusia. Karena dia benci orang Samaria. Yesus yang adalah terang. Dia menyatakan terang. Tuhan Yesus itu terang bagi kita semua. Jadi Tuhan Yesus itu menerangi dosa-dosa itu. Jadi ketika membuat perumpamaan bagi si ahli Taurat ini, Yesus membuat pahlawan dalam perumpamannya itu malah seorang Samaria. Yang di masa itu benar-benar dibenci orang-orang Yahudi. Maka Yesus menyimpulkan dalam ayat 37, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan kata lain, tempatkan dirimu di posisi orang Samaria itu. Dan belajarlah daripadanya. Ya, pertanyaan yang mungkin penting untuk kita bertanya adalah, siapakah orang Samaria itu dalam hidup kita? Apakah ada seorang yang saudara begitu benci, sampai saudara bahkan tidak rela menyebutkan namanya? Mungkin seorang dari tempat lain, dari ras lain, dari agama tertentu. Orang-orang yang menempel sekali di ingatan saudara. Pernah menyakiti saudara. Siapa orang yang paling sulit untuk saudara kasih? Nah sekarang bayangkan, Yesus sedang menceritakan perumpamaan ini kepada saudara. Tapi ada satu perbedaannya, malah Yesus membuat orang yang kita benci itu
Jadi pahlawan dari cerita itu, dari perumpamaan ini. Lalu Yesus berkata kepada kita, sekarang pergilah dan perbuatlah demikian. Jadilah sesamamu manusia yang baik dari semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Dan berbelas kasihanlah kepada semua orang yang membutuhkan, walaupun itu berbahaya. Walaupun menghabiskan waktu dan uangmu. Walaupun itu seorang yang kamu sungguh-sungguh benci. Karena itu sebenarnya, arti yang sebenarnya dari mengasihi sama manusia, seperti dirimu sendiri. Ya, bagaimana dengan kita? Apa kita merasa seperti ahli Taurat tadi? Melihat standar ke atas dan memikirkan, waduh Yesus, standarnya terlalu tinggi. Saya nggak sanggup nih mencapainya. Saya nggak bisa ini untuk sanggup berbelas kasihan sebesar ini, saya nggak bisa untuk orang. Itu mustahil. Dari mana bisa dapat perasaan belas kasihan yang sehebat itu? Belas kasihan untuk menempatkan diri kita di posisi orang Samaria. Oh, dari mana? Nah, inilah petunjuk terakhir. Lihatlah saudara dalam perumpamaan tadi. Di mana tempatnya ahli Taurat? Ketika pulang dari pertemuan dengan Tuhan Yesus, mungkin ia berpikir ulang tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan itu. Mungkin dalam benaknya si ahli Taurat ini bertanya, saya orang yang mana dalam perumpamaan tadi? Jelas saya bukan orang Samaria yang baik hati. Tapi kedua orang lain yang Yesus letakkan dalam perumpamaan adalah seorang imam dan juga orang Lewi. Bukan seorang ahli Taurat. Jadi saya tuh siapa? Oh, sekarang saya mengerti. Saya adalah seorang yang dirampok itu. Yang tergeletak di pinggir jalan. Tak berdaya. Bahkan untuk berdiri sekalipun. Tapi lalu datang seorang Samaria yang baik hati. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengasihi saya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya. Membawa dirinya ke dalam bahaya bagi saya. Membalut luka-luka saya. Menghabiskan uangnya dan waktunya bagi saya. Menyelamatkan saya dari maut. Menyelamatkan saya dari perbudakan. Yang dia lakukan dengan cuma-cuma. Bayangkan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bayangkan musuhmu sedang melakukan semua itu bagimu. Bagaimana perasaan saudara terhadap musuh saudara? Pasti hati kita mulai mencair, bukan? Jika musuhmu sungguh melakukan sebanyak itu bagimu, nah saudara mulai rela melakukan apapun baginya, bukan? Itu musuh saya mau mengasihi saya. Sungguh luar biasa. Perasaan benci, curiga itu hilang. Permusuhan itu seketika itu juga pasti mencair. Bayangkan musuh kita mengasihi kita, menolong kita. Jadi apa pokok utama Yesus? Nah, dari mana kita dapat belas kasihan untuk sungguh-sungguh mengasihi sesama kita manusia? Pesan dari perumpamaan Tuhan Yesus adalah, sebelum kita sanggup meletakkan diri dalam posisi orang Samaria yang baik hati, di mana kita harus letakkan diri dulu? Pertama-tama kita harus meletakkan diri di posisi orang ini. Orang yang dirampok ini. Tergeletak di pinggir jalan. Secara rohani itu posisi kita, bukan? Tak berdaya. Tak berdaya untuk mengasihi Allah. Tidak berdaya untuk mengasihi sama kita manusia. Tidak berdaya untuk masuk surga. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri pun sudah tidak berdaya. Bayangkan disebutkan setengah mati, seperti orang mau sekarat begitu ya. Jadi jangankan untuk menolong orang lain, menolong dirinya untuk mungkin duduk lebih enak, bangun berdiri, mencari sesuatu untuk mengelap luka-lukanya itu sudah tidak mampu. Itu yang terjadi seperti itu, yang terjadi dengan kita. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita tergeletak di sana. Dia melihat kita dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus turun dari sorga.
Dia turun untuk menyelamatkan kita. Walaupun itu berbahaya. Walaupun dia tahu pasti dia akan dibunuh, disalibkan. Tapi dia tetap datang supaya menyelamatkan kita dari maut. Saat kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Supaya membayar kita kembali dari perhambaan. Saat kita tidak bisa bayar harganya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang mencairkan hati kita yang keras. Karena kasih Tuhan Yesus begitu lembut. Maka sekarang kita berkata kepada Yesus, Yesus terima kasih. Sebenarnya saya tidak layak menerima kasih-Mu yang begitu besar, begitu indah, begitu luar biasa. Mulut ini sepertinya tidak mampu untuk mengucapkan terima kasih. Jadi saya rela melakukan apapun. Coba kita bayangkan pertanyaan Yesus untuk setiap kita ini. Akankah kamu menjadi seperti orang Samaria yang murah hati? Ketika kita mendengar pertanyaan ini, saya kira ada dua hal yang bisa kita respon. Pertama, kita bisa merespon seperti ahli Taurat tadi. Ingin membenarkan diri, mencoba mendefinisi ulang hukum Allah, mengusahakan menurunkan rintangan supaya terjangkau, cari-cari pengecualian, gitu, cari-cari alasan. Karena kita takut kalau kita tidak sanggup mencapai standar surga, atau kita bisa mengakui bahwa kita tidak pernah bisa mencapainya. Sebenarnya kita sudah gagal. Kita mengakui secara rohani itu sudah gagal. Kita seperti orang ini ya, tergeletak di sisi jalan. Sama sekali tak berdaya untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Kalau kita ingat rintangan tadi, rintangan yang terlalu tinggi, kita tidak mampu juga melompat ke atas rintangan dengan ketinggian yang setinggi itu. Rupanya jalan masuk ke kerajaan surga bukan dengan melompat, dengan semampu kita, sehebat kita, seberdayanya kita. Rupanya rintangan itu kita lewati dengan membungkuk, dengan kerendahan hati, dengan menerima, dengan iman akan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus bersusah payah juga untuk mengasihi sama manusia. Bahkan mengasihi musuh kita. Mengasihi seperti Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Ya walaupun itu menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Gitu. Beresiko, mengandung bahaya. Itu yang dilakukan gereja mula-mula bukan? Gereja mula-mula dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Tapi Injil terus menyebar. Itulah misi sentripetal. Dari mana datangnya kasih seperti itu? Kasih yang jauh melebihi kasih dunia. Kasih untuk orang asing, bahkan kasih untuk musuh. Nah, jelas kasih seperti itu tidak muncul dari usaha untuk mencapai rintangan. Kasih itu tidak berasal dari hukum. Jadi mereka mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi mereka. Yesus sudah menyelamatkan mereka dari maut dan perbudakan. Yesus memberikan nyawanya bagi mereka. Bahkan ketika masih berdosa. Jadi sekarang semua yang mereka ingin lakukan dengan hidup mereka hanya untuk merespon dengan berterima kasih. Dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Siapapun orangnya. Saya coba masuk dalam sebuah ilustrasi. Bayangkan jika saudara sedang pulang. Di seberang jalan saudara melihat seorang asing. Tergeletak dirampok. Apa yang seharusnya saudara lakukan? Seharusnya saudara berhenti. Ini cerita beberapa tahun yang lalu. Jadi teman saya juga menghadapi keadaan seperti ini. Dia bersama istri dan 2 anak perempuannya. Jadi ketika mau berhenti tapi dia ada keraguan. Takut ini sebuah jebakan. Dia tidak mau ambil risiko keluarganya masuk dalam keadaan yang berbahaya.
Jadi dia mengantar istri dan anak-anaknya ke rumah teman yang dekat. Istri dan anaknya diantar ke rumah terdekat, ke rumah teman yang terdekat. Dia minta temannya seorang laki-laki untuk menolong orang yang dia temui tadi. Itulah. Jadi mengasihi sama manusia tidak berarti juga kita bodoh ya, bertindak bodoh. Jadi untuk mengasihi sama kita dengan baik, kita juga butuh kebijaksanaan. Tapi jangan karena alasan kebijaksanaan, kita tidak pernah mengasihi sesama kita. Apakah mengasihi dalam hal-hal praktis atau mengasihi melalui memberitakan Injil. Karena kita harus ingat ya, setiap perintah Allah itu dibangun di atas apa? Setiap perintah Allah itu dibangun di atas kasih. Yang berarti bahwa kebijaksanaan tanpa kasih sebenarnya bukan lagi sebuah kebijaksanaan. Demikian firman Tuhan pagi ini, kiranya boleh memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, ampunkan kami ya Tuhan, seringkali kami terjebak Tuhan di masa-masa tertentu, di waktu-waktu tertentu, kami tidak bisa mengasihi dengan seutuhnya. Karena rasa kebencian, akar kepahitan yang begitu kuat menempel dalam hati kami. Sehingga kami tidak bisa menyatakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah kami rasakan, sudah kami terima dahulu. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Supaya semakin hari, semakin waktu boleh serupa seperti Engkau yang Tuhan mau. Untuk kami bisa menyatakan kasih-Mu yang lebih lagi bagi sesama kami semuanya. Kami percaya kasih yang Tuhan sudah ajarkan, kasih yang sudah sampaikan, kasih yang sudah kami nikmati, juga boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Kami mau jadi terang-terang-Mu ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami percaya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami. Dan firman-Mu tidak akan sia-sia. Apa yang tersampaikan itulah kebenaran firman-Mu. Boleh menghidupi setiap kami, boleh memberi kekuatan. Dan terus menyemangati kami, supaya kami nyata-nyata boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah, kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ada bersama kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.